Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan kependidikan UPT SMA Negeri 4 Wajo. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmatnya kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk kembali hadir di room ini dalam rangka mengikuti apel pagi hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021. Kemudian salam dan taslim juga senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Arifudin yang telah bersedia memimpin apel pagi pada hari ini. Dan insya Allah Bapak dan Ibu kita awali di hari Senin yang akan datang secara bergilir untuk memimpin apel pagi. Dan nanti kita diskusikan apakah perlu ada jadwal atau langsung ditunjuk pada saat itu. Ini juga bagian dari pembelajaran kita di dalam memimpin sebuah kegiatan Bapak dan Ibu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu. Kita ingin menciptakan sebuah pembiasaan di kalangan kita, apakah nanti menggunakan bahasa Indonesia atau mau pakai bahasa Bugis atau bahasa yang lain. Intinya Bapak dan Ibu silakan berkreasi, silakan Bapak dan Ibu mengembangkan bakat, karena ketika kita tidak melakukan seperti ini, maka tentunya pembiasaan itu akan sulit terjadi pada diri kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pertama juga saya menyampaikan bahwa apa yang diberikan kemarin oleh Ketua MKPS tentang modul, insya Allah setelah diaudit nanti, diverifikasi ulang oleh Wakasek Kurikulum, akan dilemparkan di aplikasi, di grup, untuk sama-sama kita gunakan sebagai bentuk kemudahan pembelajaran BDR kita, Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya juga, saya harapkan kepada kita semua, mungkin minggu depan sudah harus kita isi aplikasi Asikolapi. Dalam artian sudah 2 minggu pelaksanaan BDR Bapak dan Ibu, tentunya kita sebagai guru mata pelajaran sudah bisa mengidentifikasi siswa yang memiliki masalah. Baik itu masalah kehadiran, masalah ketidak masuknya di aplikasi, masalah tugas, dan itu sudah harus kita melakukan penanganan. Dan setelah kita melakukan penanganan Bapak dan Ibu, maka minta tolong dimasukkan di aplikasi Asikolapi untuk kita tindak lanjuti oleh wali kelas dan berjenjang sebagaimana yang kita sudah pahami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, juga nanti insya Allah akan ada aplikasi lain, kami sudah bicara dengan Wakasek Kurikulum tentang permasalahan-permasalahan kita sebagai guru selama pelaksanaan BDR. Di situ nanti Bapak dan Ibu bisa berkomunikasi, bisa menyampaikan permasalahannya, unek-uneknya, nanti kita coba untuk tindak lanjuti. Kemudian yang berikutnya juga, Bapak dan Ibu, mungkin dalam waktu dekat akan terbentuk tim akreditasi, di mana tim ini diharapkan nanti akan bekerja secara gotong royong untuk perbaikan akreditasi sekolah kita ke depan. Dan mudah-mudahan ini sudah rampung semua dan dokumennya nanti akan kita coba plenokan. Kemudian kita coba kirimkan di Ketua MKPS untuk diverifikasi ulang dan berapa kemungkinan nilai yang bisa didapat oleh sekolah kita. Jadi kita berharap seperti itu nanti. Oleh karena itu saya minta Bapak dan Ibu kerjasamanya di dalam menyiapkan dokumen-dokumen sekolah, baik itu tenaga pendidik maupun kependidikan.
Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati juga nanti insya Allah saya minta bagian dari Wakasek Sarana di ruang aula kita nanti di belakang itu perencanaan sekolah akan kita buatkan ruang pengelolaan arsip atau administrasi, dan itu nanti akan dibuatkan semacam aplikasi secara online. Jadi besar kemungkinan nanti seperti SKP, PKG Bapak dan Ibu nanti, kalau Bapak dan Ibu menginginkan mungkin masuk saja di ruangan pengelolaan arsip itu. Kemungkinan nanti aplikasi itu hanya memasukkan saja NIP Bapak dan Ibu, maka sudah keluar secara otomatis pengelolaan administrasi. Kemudian nanti mungkin di belakang itu kita bisa skat juga 2 dan 1 juga untuk bagian operator dapodik. Jadi diharapkan di sana nanti bekerja operator dapodik tidak terganggu lagi pada kegiatan-kegiatan administrasi di perkantoran. Jadi saya harapkan nanti ini bagian sarana untuk mencoba mengkalkulasi anggarannya. Diharapkan nanti di ruangan itu berapa anggarannya kalau ruangannya itu nanti di belakang itu kaca semua, dan berapa juga kalau 1/2 kaca, 1/2 bukan kaca atau triplex. Yang jelas bagaimanalah bagian sarana untuk mencoba mengkalkulasi ini. Insya Allah kita carikan dana nanti di anggaran-anggaran sekolah yang lain. Karena ini kita coba supaya pengelolaan administrasi ini secara online, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika rampung semua sarana, tentunya yang perlu kita tingkatkan adalah kinerja kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang dimaksud kinerja adalah hasil kerja kita sesuai dengan tupoksi kita masing-masing Bapak dan Ibu. Bagaimana kinerja pegawai, bagaimana kinerja dari cleaning service, bagaimana kinerja dari kita sebagai tenaga pendidik Bapak dan Ibu. Kalau kita berbicara tentang kinerja guru Bapak dan Ibu, tentunya itu adalah proses terkait dengan proses pembelajaran kita sebagai upaya dari kegiatan meningkatkan pembelajaran. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, ada beberapa faktor untuk mempengaruhi kinerja kita, untuk meningkatkan kinerja kita, baik itu sebagai tenaga guru maupun sebagai tenaga kependidikan. Faktor yang pertama Bapak dan Ibu mempengaruhi kinerja kita adalah faktor motivasi. Jadi ketika kita mau bekerja, motivasi yang pertama ada pada diri kita. Motivasi, apakah kita mau bekerja ikhlas atau tidak? Ketika motivasi itu muncul untuk bekerja ikhlas, maka pasti ujung-ujungnya pekerjaan kita itu akan bernilai ibadah. Tapi ketika kita bekerja nanti ada insentifnya, nanti ada dananya, berarti pasti kita bekerja asal-asalan Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena tentunya kalau kita menghitung kalkulasi anggaran misalnya sedikit, hasil pekerjaan kita pasti kita bekerja tidak maksimal. Tapi kalau motivasi itu muncul bahwa kita mau bekerja ikhlas, persoalan ada insentif atau tidak, itu pasti pekerjaan kita itu akan maksimal Bapak dan Ibu. Yang kedua faktor yang mempengaruhi kinerja kita adalah etos kerja kita. Apa yang dimaksud etos kerja? Etos kerja adalah sikap yang muncul dari kesadaran kita sendiri, Bapak dan Ibu. Jadi etos kerja itu muncul dari kesadaran pribadi masing-masing orang. Jadi kalau kita sudah sadar dengan pekerjaan, sama dengan siswa kalau sadar dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai siswa, tanpa diperintah pun dia akan bekerja, Bapak dan Ibu. Tanpa disuruh pun dia akan bekerja. Begitu juga kalau kita punya etos kerja,
Tentunya tupoksi kita sudah pahami, tanpa diperintah kita sudah bisa melihat bahwa ini yang saya mau kerja hari ini yang saya mau selesaikan besok, dan ini saya mau laporkan lusa. Karena kita punya etos kerja yang bagus, Bapak dan Ibu. Etos kerja itu, Bapak dan Ibu, bisa dikembangkan karena ada perubahan kerja. Etos kerja bisa dikembangkan karena kondisi keterbukaan kita terhadap teman. Dan etos kerja bisa kita kembangkan, Bapak dan Ibu, karena adanya pergeseran waktu. Jadi mungkin misalnya tahun 2020 sudah selesai, bergeser di tahun 2021 harus meningkat pengembangan etos kerja kita. Jangan semakin tahun semakin turun etos kerja kita, Bapak dan Ibu. Karena dampaknya pasti pada kinerja kita. Dampaknya pasti pada sekolah kita. Kemudian faktor yang ketiga, Bapak dan Ibu, untuk mempengaruhi kinerja kita adalah faktor lingkungan kerja. Apakah itu lingkungan sosial, lingkungan fisik, lingkungan psikologi. Jadi, kinerja kita, Bapak dan Ibu, akan meningkat ketika lingkungan kerja itu mendukung. Tapi kalau lingkungan kerja tidak mendukung dari sisi psikologi misalnya, kita mau bekerja dengan bagus, tetapi ada saja gangguan di sekeliling kita yang selalu bercerita, ada saja gangguan di sekeliling kita yang selalu misalnya mengkompor-kompori kita, maka kita tidak bisa bekerja dengan maksimal. Itu lingkungan kerja, Bapak dan Ibu. Lingkungan kerja harus kondusif, baik dari sisi sosialnya, fisiknya, maupun psikologinya. Kemudian yang terakhir, faktor yang terakhir, Bapak dan Ibu, yang mempengaruhi kinerja kita adalah tugas dan tanggung jawab kita. Apakah tugas dan tanggung jawab kita memang kita penuhi dengan bagus atau tidak? Atau mungkin hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Seringkali ada orang, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan tidak ada di SMA 4, dia bekerja hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tanpa mengetahui tujuan yang ingin dicapai. Saya berikan contoh, Bapak dan Ibu. Misalnya ada guru, dia hanya menggugurkan kewajiban, masuk saja di kelas, berikan tugas, main HP, selesai. Berarti dia hanya menggugurkan kewajiban masuk kelas. Tetapi Bapak dan Ibu, dia tidak melihat bahwa ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai itulah yang harus menjadi sasaran kinerja kita. Karena tanpa tujuan, kita tidak bisa melihat hasil, Bapak dan Ibu. Saya kira ini harapan saya, Bapak dan Ibu. Nanti dikembangkan di diskusi bagaimana nanti ke depannya sekolah kita ini, mulai dari tim akreditasinya, kemudian ruangan pengolahan arsipnya, dan seterusnya, nanti kita kembangkan di dalam diskusi. Saya kira itu, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.